Halo semuanya, selamat pagi. How are you today? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Kembali lagi nih dengan Kakak Indri dan Ibu Sudiani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan terlebih dahulu ya alat tulis kalian seperti pensil, ballpoint, buku, dan juga buku paket ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan perbedaan suku bangsa Indonesia, menjelaskan perbedaan pekerjaan, menjelaskan peran dan fungsi keragaman budaya. Materi pluralitas yang akan kita bahas hari ini meliputi perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, perbedaan dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama ada perbedaan suku bangsa. Suku adalah bagian dari bangsa yang lebih dikelompokkan oleh ciri-ciri atau anggapan dari kelompok tersebut. Selanjutnya, bangsa. Bangsa adalah anggapan terhadap mereka yang tinggal bersama dalam suatu daerah yang memiliki berbagai suku dan perbedaan. Nah, jadi suku bangsa adalah anggapan untuk golongan manusia yang bergabung menjadi satu dan menganggap dirinya sama dengan anggota lainnya, seperti ciri-ciri tertentu seperti garis keturunan, identitas suku, bahasa, serta perilaku suku tersebut. Suku bangsa dianggap sebagai suku yang lahir di bangsa tersebut. Selanjutnya ada nama suku bangsa daerah asal. Salah satu contohnya Aceh. Aceh memiliki nama suku bangsa Aceh, Gayo, dan lainnya. Selanjutnya ada Jakarta, nama suku bangsanya adalah Betawi. Selanjutnya Sumatera Barat ada Minangkabau, Gusci, Caniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai. Nah, untuk nama suku bangsa yang lain kalian dapat baca di buku paket pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Kedua, ada perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat dua sektor, yaitu pekerjaan formal dan pekerjaan non-formal. Selanjutnya, ada contoh perbedaan pekerjaan. Pertama, ada pekerjaan faktor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru. Nah, yang kedua, ada pegawai non-formal adalah mereka yang bekerja secara mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Contohnya, pekerjaan pemilik bengkel, petani, pedagang pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Yang ketiga, ada peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, dapat kita lihat gambar di bawah ini dijelaskan bahwa para turis sedang menonton tarian balet Ramayana. Nah, kebudayaan ini masih berkembang di Yogyakarta, merupakan salah satu daya tarik wisata untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke kota Jogja. Nah, ini sebagai salah satu peran dan fungsi keragaman budaya, yaitu sebagai daya tarik bangsa asing untuk pergi ke Indonesia. Selanjutnya, mengembangkan kebudayaan nasional. Tujuan pokok pengembangan kebudayaan nasional adalah memperkuat identitas nasional, kebangsaan nasional, dan kesatuan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga negara tersebut. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini, sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas bagi warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat.
Salah satu contohnya yang Indonesia miliki yaitu batik. Selanjutnya, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung, serta kebersamaan dalam upaya pengembangan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu contohnya yang terdapat pada gambar di sini ada tari kecak, ada tari piring, reok Ponorogo, dan tari lainnya. Selanjutnya, ada saling melengkapi hasil budaya. Keanekaragaman budaya di Indonesia memberikan kesempatan untuk saling melengkapi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukisan, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru. Misalnya, pada zaman dahulu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah, dengan corak atau motif batik Jawa. Pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas, yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Nah, yang terakhir ada mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada gambar. Nah, pada kedua gambar ini, kita dapat membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sangat kreatif dan sangat terbuka. Di contoh pertama, ini terdapat menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul, Pura Taman Ayun di Bali. Di sini dijelaskan, walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, dan menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan azan serta beduk untuk umat Islam. Nah, yang terakhir ada kuis. Nomor 1, sebutkan 5 suku bangsa daerah Sumatera Barat. Yang kedua, jelaskan perbedaan pekerjaan formal dan non-formal beserta contoh di lingkungan adik-adik. Yang ketiga, apa fungsi dan peran keragaman budaya bagi masyarakat Indonesia? Yang keempat, sebutkan 2 budaya Bali yang adik-adik ketahui. Yang terakhir, sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana cara kalian melestarikan budaya daerah? Materi pluralitas masyarakat Indonesia cukup sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa komen atau langsung saja di grup kelas masing-masing. Terima kasih.